kita bisa diskusikan ya. Nah, ini juga menarik ya. Jadi kalau kita bicara mengenai persenjataan, ini tadi kena mental ya kalau kita pakai bahasa Jaksel tuh, kalau kita pinjam istilahnya Mas Oza gitu, Mas Oza Rangkuti itu ada yang disebut kena mental gitu. Jadi selama ini misalnya apa ya, pemberitaan atau peliputan media mengenai teknologinya Rusia itu sebetulnya kalau kita lihat di lapangan dari yang terjadi misalnya, apakah itu juga merupakan strateginya dia supaya apa namanya, supaya pihak-pihak yang terlibat itu berpikir dua kali. Nah, ini juga menarik ya, ternyata persoalannya bukan hanya persoalan senjata aja, tapi bagaimana senjata digunakan sebagai bagian dari komunikasi gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau saya misalnya mau masuk ke rumah siapa gitu, terus di pagarnya udah ditulis ada tulisan misalnya awas ada anjing galak, ya saya bakalan berpikir 1000 kali ya kalau mau masuk atau ngetuk pintunya atau mau coba-coba untuk masuk tanpa izin atau tanpa pengawasan dari yang punya rumah gitu. Jadi ini tadi awas anjing galak tuh ada dimensi anjingnya, tapi awasnya itu loh, itu adalah sebuah komunikasi yang bisa dilakukan. Nah, begitupun dengan ini tadi persenjataan ya. Jadi propaganda itu juga mungkin meliputi tadi ya pemberitaan mengenai mesin-mesin perang yang dimiliki oleh salah satu pihak sehingga pihak yang berkonflik itu bakalan mikir. Nah, ini juga diberdayakan secara baik oleh Rusia gitu. Sebelum dalam beberapa kali konflik di Eropa, dia bisa menggunakan ini nih dengan baik gitu. Jadi contoh di Georgia tahun 2008 misalnya waktu di Crimea ketika dia ambil juga itu kan sebetulnya ada propaganda besar juga mengenai mesin perangnya. Bahkan salah satu yang disampaikan adalah apa namanya pendekatan deeskalasi nuklir gitu. Jadi kalau kamu macam-macam ya kita juga nggak segan-segan lah gitu ya menggunakan itu. Jadi banyak pemimpin di negara NATO tadi aktor-aktor atau agen di negara NATO yang berpikir oh iya ya kalau kita harus ngadepin konflik dengan angkatan bersenjata yang canggih, modern dan kekuatannya seperti ini ya ngeri juga ya. Ini adalah ini ya salah satu gambar di pinggir kiri ini adalah tentara paratrupnya Rusia. Jadi sengaja tuh memang dipilih orang-orang yang besar, yang keker, yang demonstratif, yang bisa memperlihatkan kemampuan bela diri yang demonstratif. Orang juga kan nontonnya, waduh, ngeri ya. Nah, di sebelah kiri atas tuh ada T-14 Armata gitu ya. Jadi tank terbaru, kemudian ada apa namanya SO-57 Velon, kemudian ada Kinzhal hypersonic missile gitu, misil hipersonik yang bisa meluncur ke sasaran lebih dari 5 kali kecepatan suara. Jadi lagi-lagi itu kan membuat orang berpikir ya kalau mau berkonflik dengan negara ini gitu. Jadi ada tantangan dan problematika ini ya teman-teman ya, ada tantangan dan problematika komunikasi gitu. Nah kemudian di sini juga apa namanya ada persoalan tadi jalan dan apa namanya komunikasi. Jadi komunikasinya tadi yang pemberitaan mengenai kecanggihan mesin-mesin perang tadi itu biasanya itu akan memicu respons dari bagian atau sistem berpikir yang sifatnya refleksif gitu. Maka dari itu propaganda kecanggihan atau kekuatan atau daya gempur dari persenjataan canggih masing-masing pihak itu merupakan bagian dari reflexive control communication strategy ya. Jadi strategi berkomunikasi yang memicu reaksi yang refleksif. Jadi kalau orang lihat tadi, yang dihadapi adalah tentara yang kuat gitu, ya refleks secara refleks dia akan mikir, aduh jangan deh, kita jangan cari gara-gara deh daripada ntar berabe gitu, daripada muka bonyok ya mendingan diem-diem aja gitu ya. Jadi itu yang disebut sebagai jadi pemahaman mengenai refleksif dan reflektif tadi itu digunakan dalam proses berkomunikasi. Jadi proses komunikasi yang membuat orang jadi ciut nyalinya itu adalah refleksif kontrol. Jadi kita kendalikan refleksnya gitu ya. Dengan cara apa? Kita bikin sesuatu yang membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan eskalasi konflik dengan kita gitu.
Nah, kemudian nih ada persoalan tadi kita udah diskusikan, ada persoalan sejarah gitu. Kalau kita bicara mengenai konflik juga nggak lepas dari sejarah ya. Em, jadi dulu itu waktu Perang Dunia Pertama ditetapkan bahwa salah satu hasilnya adalah Jerman berada di pihak yang kalah gitu. Nah, karena Jerman itu berada di pihak yang kalah, maka perjanjian Versailles itu bilang bahwa ya Jerman harus melakukan mengecilkan kekuatan militernya, dan salah satu yang disepakati adalah ada daerah penyangga tuh yang disebut Rhineland ya. Jadi Rhineland itu adalah daerah penyangga, supaya apa? Supaya kalau mungkin Jerman melakukan tindakan atau agresi militer kembali, maka ada daerah penyangga yang membuat Prancis itu siap siaga gitu. Jadi kesepakatan Versailles itu sebetulnya mengungkapkan bahwa harus ada demilitarisasi gitu. Jadi daerah penyangga itu memang harus dibuat sebagai daerah penyangga. Jadi nggak boleh ada basis militer di situ atau kekuatan militer di situ, karena memang dibuat sebagai penyangga hasil dari Perang Dunia Pertama. Tapi kemudian kan itu tadi ya, secara refleks masyarakat Jerman itu merasa ada di pihak yang lemah, di pihak yang malu, sebagai pihak yang kalah perang, merasa bahwa dia dilucuti, merasa dia quote in quote diinjak-injak dan sebagainya. Nah, itu yang sebetulnya dimanfaatkan oleh Hitler ya. Jadi dia bangun kembali Third Reich gitu. Wow, orang yang lagi nggak pede, lagi benar-benar secara lagi kena mental istilahnya, yang proses berpikirnya lagi lemah, letih dan lesu gitu karena dipermalukan. Nah, sekarang karena adanya Hitler dengan narasinya atau orasinya yang bilang bahwa Jerman bakalan mengembalikan kejayaannya masa lalu, membangun kembali Third Reich misalnya. Nah, itu membangkitkan semangat dari Jerman. Tahun 1936 ya, teman-teman, si Jerman itu langsung masuk karena dia merasa bahwa dia udah punya kekuatan kembali, dia masuk. Jadi ribuan pasukan Jerman itu masuk ke Rhineland, sementara pasukan Prancis yang ada di sini, di posisi sini, dia sebetulnya berjumlah jauh lebih banyak dari pasukan Jerman gitu ya. Jadi dia punya ratusan ribu, kalau nggak salah 250.000 pasukan Prancis hanya menyaksikan aja tuh waktu pasukan Jerman masuk ke Rhineland gitu ya, tahun 1936. Dan itu kan sebetulnya melanggar perjanjian yang udah disepakati bahwa Jerman harus respect terhadap daerah penyangga, tapi kemudian Hitler memutuskan untuk menganeksasi Rhineland atau melakukan remilitarisasi gitu. Dia mau bangun kekuatan militer di Rhineland lagi gitu, dan pasukan Prancis ya lihat aja, hanya menyaksikan. Nah, lagi-lagi Jerman setelah menguasai Rhineland itu semakin pede dong. Nah, setelah dia menguasai Rhineland, dia bilang bahwa saya ingin menguasai Cekoslovakia. Dia bilang sama dia mengungkapkan bahwa Prancis, Inggris gitu, saya ingin menguasai Ceko gitu. Nah, ini tadi ya. Jadi karena si Prancis sama Inggris lihat kekuatan militernya Jerman mungkin ya, lalu ya mereka melakukan atau konsesi ya, jadi berkompromi lah. Ya, dia lakukanlah yang disebut sebagai Munich, negosiasi Munich atau agreement atau perjanjian Munich ya. Lucunya di dalam perjanjian Munich itu nggak diikutsertakan Cekoslovakia, padahal Jerman ingin menganeksasi Cekoslovakia, tapi Cekoslovakia tidak dilibatkan di sini. Jadi yang terlibat di sini hanya Neville Chamberlain, itu adalah Perdana Menteri Inggris sebelum Winston Churchill, kemudian Perdana Menteri Prancis, Edward Daladier, kemudian Adolf Hitler, Benito Mussolini. Jadi dari Italia ya. Jadi Cekoslovakianya nggak dilibatkan, yang mau dianeksasi nggak dilibatkan, tapi justru si Chamberlain dengan Daladier ini ingin memberi konsesi atau berkompromi karena mungkin ciut tadi ya, karena refleksifnya, karena sistem refleksifnya itu ciut ngelihat kekuatan atau kecepatan dari pasukan Jerman gitu. Ya udahlah, kita kompromi aja lah gitu ya. Lalu disepakati nih, ya bolehlah menganeksasi itu. Bayangin aja ya, udah ngambil Rhineland,
kemudian masuk ke apa namanya, mau masuk kembali ke apa, mau menganeksasi Cekoslowakia, dan itu diokein gitu loh. Dan bahkan di sini si Chamberlain itu bilang katanya peace for our time. Wah, dia bilang kepada masyarakat Eropa waktu itu dan masyarakat Inggris tentunya bahwa wah, ini nih adalah kedamaian di periode kita gitu. Dan tapi kata si Churchill protes, dia bilang katanya cara-cara seperti itu tuh cuma menunda aja, jadi menunda untuk dimakan sama buaya. Jadi dia ibaratkan Hitler itu adalah buaya. Jadi kalau kita berkompromi dengan buaya tuh sebetulnya buaya bakalan makan kita gitu. Pada akhirnya makan kita juga gitu, tapi cuma waktunya aja belakangan gitu. Jadi itu yang disebut sebagai appeasement strategy, jadi strategi kompromi gitu. Jadi memberi konsesi itu sebetulnya karena tadi karena refleksif sistemnya yang bekerja dan menimbang-nimbang kalau sampai dengan kita berkonflik itu nanti konsekuensinya buat kita buat babak belur, ya sebetulnya adalah pilihan yang sulit ya. Nah, Churchill bilang ya janganlah begitu gitu. Jadi justru jangan kasih tuh ya, kalau kamu berhadapan dengan buaya ya pilihannya ya apa namanya, dimakan atau menghentikan buaya tersebut gitu. Jadi itu protesnya si Winston Churchill ya terhadap Neville Chamberlain gitu ya. Dan ini juga tadi ya, apakah sejarah berulang? Nah, kalau kita lihat kan ternyata juga